dalam manga One Punch Man, chapter 166 dibuka dengan menampilkan Garou mode Cosmic Fear sedang berjalan mendekati Bang. Menurut Bang, dia bisa merasakan di dalam tubuh Garou ada sesuatu yang jahat, yang sebenarnya bukan Garou. Bang pun berkata dalam hati, dia telah menduga bahwa Garou sedang dikendalikan. Bang terluka cukup parah berdiri dan berteriak agar siapapun yang mengendalikan Garou untuk segera mengembalikan Garou seperti semula. Garou merespon Bang dengan berkata bahwa apa yang dia lakukan adalah keinginannya sendiri. Garou tahu bahwa dia memiliki kehendak bebas untuk melakukan apapun juga. Kemudian, secara tiba-tiba terbuka portal di hadapan Garou dan Bang. Blast, sang pahlawan kelas S nomor 1 muncul melalui portal tersebut. Blast membenarkan perkataan Bang bahwa memang ada sesuatu yang mengendalikan Garou. Garou pun bertanya Blast siapa. Lalu dia memperkenalkan dirinya di depan Garou dan Bang. Usai memperkenalkan diri, Blast bilang bahwa Garou sedang dikendalikan oleh dewa. Bang terkejut mendengar perkataan Blast. Sedangkan Garou juga tampak agak bingung. Blast bertanya apakah Garou tidak tahu kekuatan surgawi yang diberikan kepadanya. Blast menjelaskan semua serangan yang Garou gunakan saat berada di bumi bisa membahayakan keberadaan dari seluruh makhluk hidup di planet tersebut. Blast juga bertanya apakah itu memang sesuai dengan tujuan Garou yang sebenarnya. Garou diam sejenak lalu merespon dengan bilang bahwa Blast adalah orang cerewet yang tiba-tiba muncul. Garou juga balas bertanya jika memang benar kekuatan dari Garou membuat makhluk hidup di bumi berada dalam bahaya, lantas apa yang harus dia lakukan? Blast menjawab jika Garou menerima kenyataan dari situasinya saat ini, maka Blast akan mengantar Garou ke dimensi lain. Di tangan Blast juga telah muncul suatu bola misterius. Blast juga berkata Garou harus melihat keadaan sekitar. Manusia tidak bisa menahan radiasi kosmik yang Garou pancarkan. Jika mereka tidak punya kekebalan seperti Blast, maka mereka semua akan mati hanya karena Garou berada di sana. Eksistensi Garou mode Cosmic Fear benar-benar luar biasa. Dalam hati, Blast berkata bahwa setidaknya Garou saat ini masih memiliki akal sehat. Blast juga bertanya-tanya apakah Garou berhasil mencegah pengambilan kekuatan penuh. Menurut Blast, walaupun begitu, tapi apa yang terjadi kepada Garou tetap saja suatu mutasi yang mengerikan. Blast pun berpikir apa jadinya kalau saja Garou diambil alih secara penuh oleh sang dewa. Mungkin jika dewa mengambil alih Garou secara penuh, maka Garou berpotensi menjadi lebih kuat dan berbahaya dari sekarang ini. Blast berharap Garou mau mendengarkan tawarannya dan ikut bersama Blast ke dimensi yang lain. Sebab kalau tidak, maka Blast akan bertarung melawan Garou. Pertarungan itu akan menjadi pertarungan antara dua makhluk yang bisa memanipulasi kenyataan dan alam semesta, yang akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Beberapa saat kemudian, Garou tertawa di hadapan Blast dan Bang. Dia bilang bahwa kekuatan surgawi lumayan juga, karena hanya dengan berada di dekatnya saja orang-orang bisa mati. Garou merasa dirinya benar-benar telah menjadi simbol rasa takut. Blast pun diam sambil memasang wajah serius, karena Blast menyadari bahwa Garou tidak akan mau ikut bersamanya. Sementara itu, Bang berkata agar Garou jangan bodoh. Garou pun kembali berbicara. Dia bilang dia tak sabar untuk melihat bagaimana ras manusia bakal berubah di bawah kekuatan konstan akan kejahatan absolut dari Garou. Dia pun mengklaim bahwa dia adalah masa depan yang menyedihkan, sang bencana level dewa. Bang bilang dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bang pun berkata kepada Garou jika memang Garou ingin menjadi kejahatan absolut dan membawa masa depan mengerikan bagi dunia, maka Garou harus melangkahi mayat Bang terlebih dulu. Setelah itu, ada momen keheningan untuk sejenak. Garou pun berpikir kejahatan absolut tidak membutuhkan siapapun untuk memahaminya. Dia juga teringat kepada Tareo dan berkata bahwa orang lain di dekat Garou hanya akan menderita. Garou meyakinkan dirinya sendiri untuk menghabisi Bang sekarang juga. Dan dia pun yakin bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan Tareo lagi. Bagi Garou, memang sudah seharusnya begitu demi Tareo juga. Sementara itu, agak jauh dari sana ada si monster mata satu bernama Manako yang mencoba untuk melarikan diri. Namun, Manako perlahan tumbang dengan mata mengeluarkan darah karena tubuhnya tak mampu menahan radiasi kosmik Garou. Manako berusaha untuk bangkit kembali dengan susah payah, dan tak jauh dari sana dia melihat ada Tareo yang sedang pingsan. Kembali ke tempat Garou, di sana Bang dan Blast terkejut karena dari tengah mereka ada sesuatu yang meluncur.
Rupanya itu adalah Genos, yang walaupun keadaannya sekarang sudah rusak cukup parah, tapi dia masih mampu untuk menyundul tubuh Garou. Genos bilang bukan hanya mereka saja yang tahan radiasi, yang menandakan bahwa Genos pun mampu bertahan dari itu. Sundulan dari Genos sebenarnya cukup kuat, tapi tentu saja itu tidak berarti apa-apa bagi Garou mode Cosmic Fear. Garou pun memegang rambut Genos selalu mengangkat tubuh si Demon Cyborg itu. Kondisi Genos tidak lagi memiliki tangan dan kaki, jadi hanya badan dan kepala saja yang tersisa. Garou pun bilang bahwa Saitama itu cukup kuat sampai bisa memiliki murid pahlawan kelas S seperti Genos. Tak perlu menunggu lama, Blast segera beraksi. Dia menggunakan teknik Dimension Cannon untuk menyerang Garou. Teknik tersebut adalah menembakkan bola mirip meriam, dan jika orang lain terkena bola itu, maka orang itu akan terpindah ke dimensi lain. Garou menghindarinya dengan cara melompat, tapi Blast telah menciptakan portal di atas Garou, lalu membuat portal di bawah Garou juga. Dengan begitu, Garou yang melompat ke atas memasuki portal di atasnya, dan muncul kembali dari portal di bawahnya. Hal tersebut membuat Blast mendapat kesempatan untuk memukul Garou memakai teknik Gravity Punch. Tak jauh dari sana, Blast juga telah menciptakan portal, sehingga Garou terlempar memasuki portal tersebut. Dan di dekat portal itu, ada portal lain sebagai tempat di mana Garou akan keluar. Garou yang terlempar keluar masuk antara dua portal tersebut menjadi sasaran empuk untuk dipukul terus-menerus oleh Blast. Ketika Blast merasa cukup, maka dia pun menutup kedua portal tersebut untuk menjebak Garou ke dalam dimensi lain. Kemampuan Blast sebagai pahlawan kelas S nomor 1 sangat hebat. Dia memiliki tubuh yang kuat dan cepat, bisa menciptakan portal, serta memakai kekuatan dimensi dan gravitasi. Namun, rupanya Garou masih belum kalah, karena terbuka sebuah portal dan Garou muncul kembali dari sana. Sepertinya Garou berhasil meniru teknik teleportasi milik Blast. Selain itu, Garou juga meniru teknik Gravity Punch Blast di tangan kanan, dan di tangan kiri ada kekuatan nuklir Garou. Garou pun memakai teknik Nuclear Vision Gravity Knuckle, yang mana dia melancarkan tinju beruntun memakai dua tangan yang masing-masing memiliki kekuatan besar itu. Blast tentu tidak tinggal diam, karena dia membuka portal-portal yang relatif kecil untuk menahan serangan Garou. Terlihat Blast mampu mengimbangi kecepatan dari serangan Garou itu, sebab tak ada satupun serangan Garou yang mengenai Blast. Serangan-serangan yang Blast tangkis dengan portal pun terpindah ke angkasa, sehingga terlihat ada ledakan-ledakan besar di langit. Beberapa saat kemudian, gerbang dimensi milik Blast hancur karena energi serangan Garou yang sangat besar, sehingga Blast dan Garou pun sama-sama terpental. Blast tahu jika pertarungan mereka berlanjut, maka bumi akan menjadi planet mati. Prioritas utama Blast adalah memindahkan orang-orang di sekitar terlebih dahulu, sebab jika Blast dan Garou terus bertarung dengan kekuatan besar, maka orang-orang itu akan tewas. Di sana, Garou mengakui bahwa peringkat Blast sebagai pahlawan nomor 1 memang bukan sekedar pajangan. Tapi menurut Garou, Blast bukan tandingannya. Garou hanya penasaran kepada Saitama, sebab Garou tahu tadi Saitama masih belum benar-benar serius. Garou pun mengangkat tubuh Genos yang tidak berdaya, lalu menusuk tubuh cyborg itu. Setelah aksi brutal Garou, Saitama akhirnya datang di sana. Di kepala Saitama ada cairan yang terlihat seperti darah, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah air hujan yang telah berubah warna menjadi hitam. Mungkin akibat efek kekuatan nuklir Garou. Blast meminta agar Saitama jangan mendekati Garou, karena Blast belum tahu kekuatan hebat milik Saitama. Garou pun melempar jantung Genos kepada Saitama, yang mana itu membuat Saitama terlihat marah. Saitama pun mengingat momen bersama Genos, dan Saitama menyadari kekurangannya selama ini, yaitu dia beberapa kali terlambat. Sekarang ini pun Saitama kembali ketika para pahlawan dan banyak orang sudah tumbang. Saitama mulai merasa dia sepertinya tidak memiliki intuisi sebagai pahlawan. Saitama yang sudah serius segera memakai teknik jurus Jitu Serious Punch. Namun, Garou memasuki mode Saitama dan meniru Serious Punch milik Saitama. Mereka berdua pun akan segera beradu tinju, yang mana itu membuat Blast panik karena energi besar dari Garou dan Saitama bisa membuat bumi hancur. Sungguh benar-benar chapter yang luar biasa, karena kita bisa melihat pertarungan Blast, kematian Genos, dan kembalinya Saitama. Genos kemungkinan masih bisa hidup kembali karena dia cyborg jika diperbaiki oleh Dr. Kuseno nanti. Dan untuk kelanjutan Saitama melawan Garou, sepertinya di chapter ke depan akan sangat epic karena kita akan menyaksikan kehancuran dunia.